awal saya adalah seorang karyawan selama 13 tahun ya, teman-teman. Pada waktu saya diajak join oleh leader saya yang luar biasa, yaitu Pak Harijono, ya, saya menganggap bahwa asuransi bisnis apaan tuh gitu ya. Tapi beliau orang yang sabar, luar biasa, jadi pantang menyerah. Terus saya diajak terus gitu ya, bahwa bisnis ini bagus gitu, dan lain-lain lah pokoknya. Nah ini saya mengaku dosa ketika saya diberikan majalah atau apa ya, waktu zaman dulu kan fotokopian nih ya teman-teman ya. Saya terima gitu ya, tapi nggak saya baca. Terus gitu, satu kali saya dikasih sebuah majalah investor itu, ternyata setelah saya tahu sekarang ya, pada waktu itu kan saya belum join, belum tahu ini majalah apa gitu ya. Ternyata ada top 10 yang berpenghasilan di atas, ibaratnya penghasilannya pokoknya gede banget gitu ya, top 10 gitu ya. Salah satunya adalah sebagai agent asuransi. Nah, dari sana mulai saya baca, teman-teman, saya kepengen tahu kok bisa gitu loh ya. Saya mulai cari tahu dan luar biasa kalau leader saya bilang gini, duitnya, komisinya itu gulung kayak bola salju. Terus saya pikir-pikir, apa yang dimaksud ya menggulung seperti bola salju? Makanya ada percepatan income. Dari sana saya mulai mempelajari sistem di Prudential, ya. Oh ya teman-teman, saya ini tipenya adalah penjual ya. Jadi sebelum join di Prudential, saya itu semua saya jual ya. Baju, tas, pokok di mobil itu seperti supermarket. Bahkan ketika saya belum punya mobil pun, itu sepeda motor saya itu di depan sudah penuh baju, di belakang penuh baju ya. Zaman kuliah juga seperti itu ya. Semuanya pokok saya jual, teman-teman. Jadi kayak supermarket ya. Ketika saya menjadi seorang karyawan, kebetulan saya bekerja di perbankan ya, dan saya melihat juga bahwa teman-teman saya yang ketika usia 41 tahun, 40 tahun lah, 40 tahun ke atas itu mulailah mereka secara perlahan-lahan digeser gitu loh. Posisinya karena ketika kita usia 40 tahun ke atas itu kebanyakan kan sudah nggak perform lagi ibaratnya ya untuk sebuah perusahaan ya. Kalau kita bekerja di perusahaan yang konvensional. Singkat cerita saya melihat bahwa nasib teman-teman saya kok seperti itu ya. Ada juga kalau yang beruntung bisa menjadi seorang direktur atau kepala wilayah. Tapi itu saya melihat bahwa direktur utama saya pada waktu itu usianya sudah 60 tahun. Saya berpikir bahwa ketika saya usia 60 tahun saya baru menjabat sebagai seorang direktur. Kayaknya terlalu lama buat saya ya. Saya berpikir pekerjaan apa atau bisnis apa yang bisa menghasilkan ketika saya sudah tidak lagi aktif bekerja. Nah, ternyata lewat leader saya yang luar biasa ini, saya dipertemukan dengan Prudential pada waktu itu tahun 2001. Tahun 2001 ketika saya diajak join, apakah saya harus langsung bilang iya? Tidak, teman-teman, jawabannya ya. Sampai berkali-kali saya diyakinkan, baru saya itu aja baru saya bilang ya udah tak coba. Karena wajar teman-teman pada waktu itu Prudential belum nomor 1, belum sehebat seperti sekarang ya. Bahkan ketika saya mencoba bernyanyi tentang Prudential, ibaratnya datang ke nasabah, prospek gitu ya. Bahkan orang-orang yang saya prospek itu mereka mengatakan bahwa mana ada asuransi Prudential. Dan saya waktu itu belum bisa menyebut Prudential, jadi saya bilangnya adalah Prudential ya, sial gitu ya. Singkat cerita, saya bahkan saya juga ketika datang ke teman saya, teman baik saya, mereka bilang gini loh, sekarang kamu jualan bedak tah? Kok bedak? Saya bilang gitu. Ada yang bilang lagi, kamu kok jualan pasta gigi tuh? Pepsodent tah? Katanya seperti itu. Jadi saya akhirnya, loh ini kok nggak dikenal gitu ya? Kita maunya kan yang sudah terkenal gitu. Tapi saya berpikir, kalau brands-nya itu sudah besar, maka persaingan juga akan semakin ketat juga ya teman-teman ya. Saya berpikir sebaliknya.
Ini mumpung kesempatan, kalau orang lain belum banyak yang join, kode agent saya luar biasa teman-teman. Nolnya ada 4 ya. Tentunya leader saya juga lebih kecil lagi nih nomornya ya. Nah, singkat cerita teman-teman, saya berpikir terbalik. Jadi saya harapkan juga teman-teman bisa berpikir terbalik ya. Jangan selalu negatif. Tapi suasana yang negatif kalau kita berpikirnya secara positif, maka hasilnya juga akan positif. Ya, jadi hasil itu tergantung dari cara berpikir kita. Mindset harus kita benarkan dulu. Ketika itu saya berpikir, kalau belum banyak orang join, berarti pangsa pasar saya masih besar. Pangsa pasar saya masih luas. Yang harus saya lakukan adalah bagaimana saya bisa meyakinkan calon-calon nasabah saya. Itu aja yang saya pikirkan ya. Singkat cerita, mulailah saya menabur. Saya bilang sama leader saya, ya udah kalau gitu saya akan buktikan ya. Yang pasti tidak ada training seperti hari ini teman-teman ya. Zoom belum ada, kantor pusat juga waktu itu masih di sebuah ruko kecil gitu ya, ADS hanya kurang lebih 3 orang gitu ya. Dan manajemen prudensial itu hanya menempati ruangan di bawah dan satu ruangan, itu aja. Tidak ada kantor pusat seperti di TPSAP seperti saat ini ya teman-teman ya, bayangin. Tapi leader saya luar biasa, terus meyakinkan bahwa ini adalah perusahaan besar, bahwa ini dari Inggris, bahwa ini hebat, bla bla bla. Sampai akhirnya saya merasa bahwa yakin dan saya harus mencobanya ya. Jadi kalau M3 itu kami offline ya, tentunya ketemu itu hanya 3 orang gitu. Kalau saya noleh ke kanan, saya cuma berpikir dalam hati ini, dia korban pertama dan saya korban kedua. Saya tersenyum dan saya noleh ke kiri, nah ini korban berikutnya, korban ketiga gitu ya. Tapi korban yang luar biasa teman-teman ya. Oke, singkat cerita, saya mulai mencoba. Dan ketika saya mencoba untuk prospek, ya itulah jawaban dari para calon nasabah saya. Mereka bilang seperti itu. Akhirnya saya berhenti dulu. Saya mencari tahu dulu. Ya, kenapa Prudential belum nomor 1 saat itu? Saya cari tahu. Ternyata memang dari segi premi pada waktu itu kurang bersaing, teman-teman. Jujur ya. Proposal warna hijau yang depannya M itu yang masih nomor 1. Nah, singkat cerita, saya cuma duduk manis, karena informasi tidak begitu banyak. Saya butuh waktu itu kurang lebih 2 tahun loh teman-teman. Itu jangan ditiru ya. Saya hanya mengamati, ya telinga saya buka, sehebat apa sih Prudential, sebonafit apa sih Prudential, ya. Setelah 2 tahun, lebih tepatnya 2003, lah saya mulai berlari. Dan ketika itu saya langsung berlari teman-teman. Star Club itu kalau nggak salah 250 juta ya. Tapi dari bulan September sampai Desember itu saya bisa mengumpulkan langsung 900 juta teman-teman ya. Karena ada closingan yang cukup besar, sekali bayar 2M pada waktu itu. Luar biasa. Saya terima komisi itu 96 juta kalau nggak salah ya, dari yang besar itu tadi. Nah, sampai saya bilang sama leader saya, bagiannya leader tuh berapa? Saya transfer sekarang, saya bilang sama Pak Rijono ya. Terus Pak Rijono luar biasa, dia bilang gini, loh enggak, itu sudah untuk kamu semuanya. Kalau aku ada jatahnya sendiri gitu, luar biasa ya. Oke, kasih plus dong buat leader saya yang luar biasa ya. Nah, singkat cerita itu yang terjadi teman-teman, dan wih, enggak ya, di Prudential ya, cuman ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong ya, kalau nggak mau ya udah, saya nggak negatif teman-teman. Saya nggak berpikir bahwa dia nggak mau, enggak. Saya cuman berpikir kalau nggak mau sekarang ya besok aku datang lagi. Kamu besok nggak mau ya minggu depan aku datang. Pokoknya sampai kamu mau. Saya bilang gitu. Jadi saya nggak merasa ditolak. Saya cuman berpikir bahwa saya harus meyakinkan sekali lagi. Ketika saya belum berhasil hari itu, maka saya juga mengatakan pada diri saya sendiri, ya nanti tak coba lagi gitu loh. Terus seperti itu teman-teman. Jadi kata negatif itu apa ya? Sebenarnya berasal dari mana? Dari diri kita sendiri loh. Ya. Jadi saya selalu berpikir sesuatu yang negatif saya ubah jadi positif. Toh saya nggak dimaki-maki. Pernah nggak ketika saya menjadi agent saya agak drop ya? Pernah. Ketika apa?
ketika cek itu sudah diserahkan, saya prospek sampai malam, premi 3 juta pada waktu saya agent awal ya, 3 juta, terus tiba-tiba pagi jam 5, saya ditelepon gitu ya, nggak jadi, mohon maaf dibatalin karena istrinya kurang setuju. Pada waktu saya masih agent awal, saya merasa, aduh gitu loh, kayaknya gimana gitu ya, kecewa lah pasti ya. Terus saya pernah juga prospek gitu ya, sampai malam, sampai tengah malam lebih tepatnya ya, setengah 12 kalau nggak salah, karena harus nunggu suaminya pulang dari luar kota. Saya tungguin sampai menjelaskan lagi dan tanda tangan. Setelah itu pulang, kejadian yang sama. Jam 6 pagi saya ditelepon, dibatalkan. Ya, saya merasa down, tapi saya berpikir sekali lagi, saya berpikir positif teman-teman. Kalau nasabah membatalkan, berarti yang rugi bukan saya, tapi nasabah tersebut. Kenapa? Kalau saya, waktu itu preminya 6 juta per bulan loh. Yang kedua itu dibatalkan tuh preminya 6 juta per bulan. Saya merasa bahwa komisi saya tidak sebesar uang pertanggungan yang bakal diterima oleh istrinya. Ya, nah, singkat cerita intinya yang lebih rugi adalah nasabah. Jadi saya harus sedih ya. Yang kedua, saya berpikir bahwa kalau nasabah hari ini membatalkan, besok bisa saya ajak join lagi. Singkat cerita seperti itu selalu pemikiran-pemikiran saya, teman-teman. Ya. Itu yang membuat saya kuat. Pada waktu tahun 2005 itu saya ingat itu perjuangan yang luar biasa ya. Saya pengen mencapai MDRT di tahun, jadi awal 2005, sorry. Iya, pokoknya 2005 itu saya ingat bulan kurang 10 hari, kurang lebih, kurang 10 sampai 14 hari lah. Itu saya pengen kejar MDRT itu apinya masih kurang 400 juta. Tapi saya pengen teman-teman. Ya. Pelajaran yang kedua adalah, tadi yang pertama pelajarannya adalah selalu berpikir positif ya. Yang kedua adalah kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan ibaratnya ya. Kurang 10 hari dan tentunya harus punya satu keinginan yang kuat. Saya kepingin MDRT ya. Saya bilang sama leader saya pengen MDRT. Ya, mungkin leader saya itu karena sangat baik hati ya. Nggak apa-apa, tahun depan aja dimulai start. Kalau sekarang ini kayaknya nggak keburu. Saya bilang enggak, masih keburu. Saya bilang gitu. Sampai saya berangkat keluar kota waktu itu ya. Dan luar biasa dalam waktu kurang lebih 4 hari teman-teman saya bisa mengumpulkan api itu 400 juta ya, luar biasa. Dan akhirnya saya bisa achieve MDRT. Nah, tapi teman-teman, karena saya nyetir sendiri sampai keluar kota dan saya PP bukan jarak 1-2 jam, itu 8 jam ya, saya hajar gitu ya. Sempat PP itu karena ada kurang tanda tangan, saya harus balik lagi, itu kaki saya bengkak teman-teman ya. Kaki bengkak otomatis down, agak down enggak? Agak down. Saya merasa bahwa kok cek soroe ya gitu ya. Paham ya bahasa Jermannya kok cek soro ya, nelongso titik lah, titik. Tapi saya positif lagi, saya bangkit lagi ketika saya ingat, kalau saya punya api, saya closing 400 juta, maka saya ingat uang saya di Prudential itu ada 400 juta yang saya titipkan, ya. Kerja di mana? Ya, buka toko aja belum tentu loh. Dalam waktu sekian hari saya bisa mengumpulkan profit atau laba 400 juta, teman-teman. Dari sana saya bangkit lagi, saya semangat lagi ya. Terus kalau saya mengalami down, saya ingat komposisi komisi teman-teman. Makanya teman-teman juga harus ingat berapa komisi total yang bisa kita terima. 100% loh. Ya, lebih tepatnya kalau sekarang 100,5%. Nah, dari sana saya pasti semangat lagi teman-teman. Mau jualan apa yang bisa dapat komisi sampai 100%? Nggak ada loh. Ya, bahkan kalau teman-teman mencoba untuk merekrut, ketika kita mengatakan bahwa komisinya di Prudential 100%, orang nggak percaya, benar nggak ya? Tapi kita yang sudah menikmati, ya itulah memang kenyataan.
sebagian orang juga yang negatif akan mengatakan, loh apa nggak bangkrut Prudential? Nyatanya enggak kok gitu ya. Karena mereka berpikir seperti itu harus dimaklumi teman-teman, karena mereka belum tahu cara kerja atau sistem komisi di Prudential. Kenapa sampai hari ini Prudential tidak bangkrut tetapi semakin jaya ya. Itu semua berkat teman-teman semuanya juga kan ya. Oke, itu sekilas info dari saya sebelum saya masuk ke materi ya, panjang ya. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya juga boleh loh. Jadi seperti kita ini berinteraksi walaupun lewat Zoom ya. Jadi nggak seolah-olah itu tanda kutip saya kayak ngomong sama tembok gitu loh. Oke, Pak Jensen saya kembalikan dulu ya sebelum masuk ke materi ya. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ya, mau ada yang dipertanyakan ya sebelum dibahas lebih lanjut tentang materinya, karena materinya ini sangat luar biasa, sudah dipersiapkan untuk kita semua. Ya, sesi pertanyaan mungkin bisa diberikan 1-2 orang, dibuka terlebih dahulu. Ayo silakan sambil materinya dipersiapkan ini. Halo. Halo, Bisa pagi di Stefani. ya, oke. Ya, mau tanya. Ya, selamat pagi. Ya, tadi C. Stefani kan mau apa namanya ngejar MDRT. Iya, betul. Sampai ngotot. Kenapa harus ngotot ya? Oh, saya pada dasarnya itu orang yang ngototan. Makanya direktur sama leader saya ya. Ngototan dalam arti gini loh. Kalau saya pengen mencapai sesuatu, itu pasti saya kejar. Yang kedua, MDRT itu sangat keren buat saya karena go internasional, bukan cuman artis yang bisa go internasional, kita pun bisa go internasional. Bu Sri Wahyuni ya. Ya. Nah, Bu Sri harus tahu apa itu berapa angkanya MDRT dan apa manfaatnya atau benefitnya. Di dalam MDRT itu kita punya pembelajaran. Jadi di sana setelah saya tahu ya, kalau sebelum saya tahu kenapa MDRT, why kamu harus MDRT, itu simpel jawabannya. Kalau orang lain bisa MDRT, kenapa saya nggak bisa MDRT gitu loh. Saya kepingin juga kan prestasi gitu loh. Saya kepingin juga dikenal. Nah, karena waktu itu di kantor agensi yang Star Club itu baru 1 orang atau 2 orang aja gitu. Jadi saya berpikir bahwa di antara ilalang itu harus ada 1 mawar dan mawar itu harus saya. Itu aja simple ya. Dan kalau ada training-training, dulu ada training-training semacam ADS ya, itu luar biasa. Kita itu berbayar 1 juta, bahkan saya pernah di support leader saya itu harga 2.250.000 harus berangkat ke Jakarta, dan hotel bayar sendiri, tiket pesawat bayar sendiri. Itu kami berangkat, saya berangkat dari Surabaya ya, dan menurut saya itu adalah sebuah modal, itu adalah sebuah investasi. Dan saya yakin ketika saya hadir di dalam seminar itu, maka banyak hal yang bisa saya peroleh. Itu kalau lokal. Kalau MDRT, wow, kan keren. Karena hanya 1-2% saja agent seluruh Indonesia ya, bukan cuma Prudential yang bisa berangkat ikut conference di luar negeri, di Amerika, yaitu MDRT itu tadi. Jadi saya harus menunjukkan bahwa saya bisa dan saya mau prestasi dan saya bukan agent ibaratnya yang sembarangan. Dan saya berpikir bahwa ketika saya punya ilmu dari MDRT, maka bukan saya yang mencari nasabah nantinya, tetapi nasabah yang mencari saya. Jadi berangkat dari mindset, Bu Sri. Halo? Oke, iya. Makasih banyak, C. Semangatnya, C. Ya, thank you. Karena gini loh Oke. teman-teman, kenapa banyak agent yang gagal ya? Karena mereka hanya berpikir sebatas agent. Jangan. Kita ini agent yang profesional ya, seperti dokter. Dokter itu kalau mohon maaf, dokter yang di daerah di puskesmas gitu ya, mohon maaf, kan beda dengan dokter spesialis. Kalau dokter spesialis, maka
dokter spesialis itu tinggal duduk di kliniknya, maka pasiennya yang datang. Tapi kalau dokter yang mohon maaf yang notabene masih junior dan tidak belajar lebih lanjut lagi, maka apa? Tempatnya kan di daerah, ya agak susah untuk masuk ke kota. Itu pemikirannya seperti itu sih. Jadi intinya kita mau yang biasa-biasa aja atau kita mau menjadi yang luar biasa. Itu aja kuncinya. Jadi dari mindset teman-teman semua ya. Oke.